Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Layak bagi Tuhan untuk kita muliakan atas semua kebaikan dan kasih-Nya yang selalu nyata bagi kita. Sebelum memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita datang membawa seantero kehidupan kita untuk diberkati oleh Tuhan, seraya mendengarkan suara Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Pagi ini kita akan membaca merenungkan Hosea pasal 9 ayat 10 sampai ayat 17. Mari kita satu dalam doa, memohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di sorga, kami telah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti, memahami dan melaksanakan akan perintah-Mu yang kami akan baca melalui Hosea pasal 9 ayat 10 sampai 17. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Hosea pasal 9 ayat 10 sampai ayat 17. Firman Tuhan. Hukuman yang mematikan atas Israel. Seperti buah anggur di padang gurun, Israel kutemukan dahulu, seperti buah sulung hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada berhala yang memalukan. Mereka menjadi menjijikkan seperti apa yang mereka cintai. Kemuliaan Efraim terbang menghilang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil ataupun yang mengandung, sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya. Aku akan membuat mereka kehilangan semua anaknya. Sungguh, celakalah mereka pada waktu aku menjauh dari mereka. Efraim, seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan, apa yang akan Kau beri. Berilah kepada mereka kandungan yang keguguran dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana pun aku sudah membenci mereka. Karena kejahatan perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya sudah kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang amat berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Amin. Hati yang menjauh dari Tuhan, itulah tema kita saat ini. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, hal apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Tentu ada banyak hal yang dapat mengambil alih fokus kita kepada Tuhan, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, dan kadang-kala menjadikan hal itu sebagai berhala dalam kehidupan kita. Pembacaan kita hari ini memperlihatkan bagaimana kehidupan bangsa Israel, khususnya Israel Utara, yang hidup jauh dari Tuhan. Pada masa itu, Efraim sedang dalam masa kemakmurannya. Namun mereka justru menjauhkan hati mereka dari Tuhan dan pergi kepada Baal Peor. Efraim yang awalnya diibaratkan sebagai buah anggur di padang gurun dan sebagai buah sulung dari hasil pertama buah ara, mendatangkan kesenangan bagi pemiliknya. Mereka dipandang sangat istimewa.
Namun kini mereka berupaya mencari kesuburan atau kemakmuran di luar Allah. Memilih untuk membaktikan diri kepada berhala-berhala yang membuat hati mereka menjauh daripada Tuhan. Mereka memilih jalan mereka sendiri daripada tetap hidup di dalam Tuhan. Hati mereka kini dipenuhi oleh hal-hal yang lain dan tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Hati yang berpaling inilah yang kemudian membuat mereka mendapat hukuman yang mematikan dari Allah. Mereka menggantikan Allah dengan berhala. Saudara yang diberkati Tuhan, terkadang dalam kehidupan ini ada banyak hal yang dapat menjadi berhala bagi kita. Entah sadar atau tidak, kita menduakan Tuhan dan tidak lagi setia kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah sebagai orang percaya kita senantiasa menjadi buah anggur dan buah sulung dari pohon ara yang senantiasa menyenangkan Sang Pemilik? Mari melihat diri kita dalam terang firman Tuhan. Amin. Mari kembali kita menyatu menaikkan syafaat kita. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak membiarkan hati kami menjauh daripada-Mu. Ampunilah kami apabila dalam kesibukan hidup ini kami lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada mencari kehendak-Mu. Pulihkanlah kasih kami kepada-Mu Tuhan, dan ajarlah kami hidup setia setiap hari. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Berkatilah setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, dan tanggung jawab kami. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap langkah, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, di antara kami ada yang sakit, ada yang berduka cita, ada yang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang mengalami pergumulan dalam keluarga, ataupun tantangan-tantangan kehidupan yang lainnya. Nyatakanlah kasih dan pertolongan-Mu, sehingga kami semua tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Tuhan ada di atas setiap pengucapan syukur kami, atas pencapaian yang Tuhan perkenankan kami dapatkan. Kiranya kami dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan, untuk tetap setia memberitakan Injil, menjadi terang di tengah dunia, dan menghadirkan kasih Kristus bagi sesama. Diberkatilah setiap rumah tangga. Di dalam keluarga senantiasa berkat-Mu mengalir. Setiap rumah tangga boleh merasakan kasih, sekalipun tidak terlepas dari berbagai pergumulan. Berkatilah anak-anak muda kami, para orang tua, para lansia, agar tetap setia berjalan bersama Tuhan. Bersama dengan kasih-Mu Tuhan, kami terus mendoakan bangsa dan negara kami. Nyatakan kuasa keadilan-Mu, berkat-Mu dan sejahtera-Mu bagi kami sekalian. Doa ini Tuhan kami panjatkan kepada-Mu di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, pergilah, jalani aktivitasmu hari ini. Tuhan memberkati kita.